ke Basnas, karena Basnas sudah membentuk ada 400 amil 7 kecamatan. Ini untuk memudahkan masyarakat kita menyerukan zakatnya. Semua imam masjid itu seluruh Kabupaten Baru adalah amil zakat UPZ. Jadi tidak mesti harus berpikir jauh-jauh ke Baru, tidak perlu ke Baru. Silakan store kepada amil zakat dalam hal imam, dan imam sudah pegang BZ namanya bukti setoran zakat. Nanti Pak Imam menyetor kepada KUA. KUA sebagai UPZ dan KUA nanti menyetor kepada Basnas Baru. Seperti itu alurnya. Jadi sudah ada di dusun-dusun karena masjid ada di dusun-dusun, Ustaz. Betul. 400 orang lebih. Itu UPZ-nya Basnas sudah di-SK-kan oleh Basnas. Kalau ada perorangan atau kelompok atau organisasi melakukan pungutan zakat infak sedekah tanpa ada SK UPZ dari Basnas, itu ilegal. Ilegal itu dan bisa dipidana, karena satu-satunya lembaga diberi otoritas oleh pemerintah untuk memberikan SK UPZ hanya Basnas. Saya kira demikian. Terima kasih Ustaz. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi nih pertanyaan Ustaz. Jika seseorang memiliki hutang ini Ustaz, apakah tetap wajib membayar zakat? Baik, orang yang berhutang sepanjang utangnya itu tidak menjadi beban baginya untuk membayar zakat, tetap wajib zakat. Dalam artian utangnya itu sudah jelas hitungan yang di store-nya. Seperti misalkan teman-teman ASN yang menunaikan zakat infaknya secara payroll system, kan hampir semua itu punya utang, punya kredit. Ya. Tidak usah ambil contoh lain. Diri saya sendiri, saya juga masih ada kredit, masih ada utang, tapi tidak boleh, tetap saya harus keluarkan zakat saya. Setelah saya membayar zakat saya, baru saya bayar kredit saya. Itu tidak menghalangi untuk membayar zakat, karena kredit yang kita bayar itu sudah terjangkau. Jadi tergantung utangnya itu yang seperti apa. Iya. Ini Ustaz, ada lagi nih, bagaimana itu hukum dan tata cara membayar zakat bagi seorang yang memiliki penghasilan tidak tetap? Ya Ustaz. Baik, soal bayar zakat itu tidak dilihat dari kondisi penghasilannya, apakah tetap atau tidak. Yang penting tercukupi haulnya dan nisabnya. Contoh misalkan seorang petani itu kan penghasilannya tidak tetap, tapi ketika dia sudah panen dan mencapai nisab, wajib keluar. Saya dulu waktu belum aktif sebagai pimpinan Basnas, saya hanya seorang mubalik.
Mubalik ini kan tidak jelas penghasilannya, temporer tak? Iya. Tapi tetap kita menghitung berapa pemasukan ke bulan ini. Iya. Keluarkan zakatnya, tetap keluar. Jadi walaupun penghasilannya tidak tetap, kalau mencukupi nisab wajib keluar. Kalau tadi saya mencontohkan diri saya sebagai mubalik, termasuk Anda guru tak mengkoso, beliau kan penghasilannya tidak tetap. Ya, tapi perlu diketahui zakatnya itu sampai 50 juta. Mengalahkan zakatnya pengusaha besar. Ya, jadi kalau kita sudah berhitung bahwa nisabnya tercapai, harus kita keluarkan. Iya, seperti itu. Iya. Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan Nabi Muhammad disertai dengan rahmat. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali adalah rahmat buat alam semesta. Oleh karena itu, maka kita harus berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat. Dan ini berarti bahwa apa saja yang dibawa Nabi Muhammad berupa petunjuk-petunjuk atau ajaran-ajarannya itu semuanya adalah bernuansa rahmat. Kalau memang demikian, sementara Nabi Muhammad membawa ajaran zakat, maka berarti zakat itu adalah rahmat. Bagaimana kita tahu bahwa zakat itu adalah rahmat? Bahwasanya di dalam pelaksanaannya masih ada saja di antara kita yang segan-segan atau malas-malas untuk mengeluarkan zakat karena salah persepsi terhadap zakat itu sendiri, belum sampai pemahamannya bahwa zakat itu rahmat. Bagaimana zakat itu rahmat? Zakat itu rahmat pertama-tama. Arti daripada kata zakat yang pertama ialah kesucian, kebersihan. Artinya, apabila seseorang mendapatkan rahmat berupa harta dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hartanya itu sudah sampai wajib zakat, maka harta itu nanti bersih, nanti suci apabila dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau saja seseorang telah mendapatkan harta yang wajib dizakati lalu tidak dizakati hartanya itu, maka berarti itu harta yang dimakan itu adalah harta yang tidak bersih alias harta kotor. Tentu harta ini tidak membawa berkah kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya zakat itu bermakna pertumbuhan, perkembangan. Barangkali hal inilah yang berbeda dengan logika manusia. Kenapa? Karena ketika mengeluarkan zakat, hartanya dikurangi. Maka dari kenyataan ini menyebabkan orang mengatakan bagaimana zakat bertumbuh ini kan kurang. Betul, ketika mengeluarkan zakat itu maka harta kita kurang, tetapi rahasianya kita tidak tahu kemana yang kita keluarkan itu. Hakikatnya yang kita keluarkan itu naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah saya sebagai tanda kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu maka Tuhan menjawab, kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Oleh karena itu maka apabila kita mengeluarkan zakat hari ini, tunggu besok, malas berzakat, jangan malas berimpak, jangan malas bersedekah, dan lihat besok atau lusa bagaimana hasilnya. Coba lihat saja, adakah di antara yang kita ketahui seseorang yang rajin berzakat, berimpak, bersedekah dikasih miskin oleh Tuhan? Tidak, malah semakin ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga daripada kata zakat ialah membawa kebaikan
terutama menjadi tolak bala. Kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizakat, bentengi hartamu itu dengan zakat. Ya, di dalam hal yang lain beliau mengatakan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minasus, bahwasanya sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Jadi dalam kaitan dengan pandemi corona COVID-19 sekarang ini, salah satu obat yang perlu kita itu menutup 70 pintu keburukan hidup kita, yang membawakan kebaikan dalam hidup kita. Bukan banyaknya sesuatu itu, tetapi berkahnya. Walaupun kita memiliki sesuatu yang banyak, tapi kalau tidak berkah, maka tidak akan membawakan kebaikan kepada kita. Sebaliknya, walaupun kita memiliki sedikit, tetapi apabila membawa berkah, maka itu membawa kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, kaum muslimin, mari jangan segan-segan berzakat, jangan segan-segan berimpak, jangan segan-segan bersedekah. Tuhan akan memberikan rahmat, inayah, hidayah dan kepada kita, berkah dalam kehidupan kita dan keluarga kita, serta memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Pondok Modern Kurir Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurir Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurir Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan.
Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parwe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسألك تكلف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, murete gani romatu lapad lang makanja masambus sekolah. Teman ni gaku SMP. Teman yang mure napusi ka seding makkedate gani romah sambung barawat dingi magati runtuh jamaah. Ya kok maku itu ku bawa ni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru Tapatama. 37 mon mure. Kula julo sedena Kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale mure. Nah, anu re taro dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek na uleman lali suat dingi monro asrama. Nain apa kesina ko monro asrama i buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngato di. Iya migaro kelebihan na mure. Ya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jama ku kapalat niagai pada-padana kapalat takbut, kapalat tongkak, kapalat pelni dan nia kapalat kargo. Bahkan masuk lagi maperatek naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah. Jadi aron anak edek na nama bela lau kue loi sapa bobo agurung. Nomor 3 ya nah tambah ya kesingan na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperatek kumilan ruangan apa ada aku engkatong ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulin na yaro simulator dia mure. Nah kok dia usah paling kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito mure. Ai kuni romatu upat tama lapad lang. Ku bawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Indah Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Zahaba dhama wa batalat al-uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمودا وأدل إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakata min arkan Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Kita manusia nanti dapat melaksanakan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya apabila kita juga memahami dengan sebaik-baiknya. Dengan pemahaman yang keliru atau memang tidak paham, maka itu jelas kita tidak dapat melaksanakan ajaran dengan sebaik-baiknya. Satu contoh, rukun zakat. Bahwasanya zakat ini tidak terlepas daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, malah merupakan salah satu rukun yang ketiga malah dari rukun agama kita. Tetapi kenyataannya di dalam pelaksanaan masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan zakat ini sebagaimana mestinya. Mengapa? Tentunya ini karena belum memahami dan belum meyakini bahwa zakat itu adalah rahmat. Ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Dari ayat ini kalau kita betul-betul sebagai orang beriman, makanya kita harus memahami dan meyakini bahwa apa saja ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW itu pasti rahmat. Apa saja, ajaran apa saja. Kalau memang seperti itu, maka tentunya berarti bahwa zakat ini adalah rahmat. Tapi kita masih banyak salah duga. Mengapa salah duga? Karena kenyataannya yang kita lihat, kalau kita mengeluarkan zakat, kita mengurangi sebagian daripada harta kita. Sementara manusia ini mempunyai sifat tidak mau mengurangi, mau menambah terus. Padahal seorang siswa, dia belum bisa lulus dalam ilmu matematika kalau hanya dia pandai menambah, belum tahu mengurang. Begitu juga belum bisa lulus dalam ilmu matematika kalau hanya pandai mengali, belum tahu membagi. Maka di dalam ajaran agama begitu juga, kita harus tahu menambah, tahu mengali, tahu juga harus mengurang, dan tahu juga harus membagi. Ya. Lalu bagaimana zakat ini sebagai rahmat? Pertama-tama, dari kata zakat mempunyai 4 makna yang semuanya itu bernuansa rahmat. Semuanya itu bernuansa rahmat, dan bukan hanya saja rahmat bagi si penerima. Kita ini yang tahu, ya, si penerima itu dapat rahmat, menyamun itu nyawana. Dari magana iya, itu pikiran kita. Sampai kenyataan dalam masyarakat kita. Ya, ini kenyataan dalam masyarakat kita. Dibanding rukun haji dengan zakat, oh, sangat terbalik. Sangat terbalik. Terbalik bagaimana?
Coba tanyalah di kantor Kementerian Agama, di kabupaten masing-masing kabupaten kota, pasti di sini diketemukan ribuan calon jemaah haji yang sudah mendaftar. Tetapi pernahkah kita menemukan rombongan ya calon pembayar zakat? Beda waktu kami melakukan studi banding beberapa tahun yang lalu di Malaysia, kami ada menemukan kantor zakat di sana yang berada di dalam lingkup masjid agungnya di sana, itu masjid besarnya di Kuala Lumpur. Di situ ada kantor khusus untuk zakat.